Penyesalan Leonal. Lihat apa yang sudah kau lakukan, Leonal. Perusahaan kita terancam bangkrut. Mengapa ayah yakin bahwa penyebab kehancuran adalah aku? Leonal menjadi kesal akibat dituduh sebagai penyebab kehancuran keluarganya. Sedangkan ia sama sekali tidak melakukan apapun kecuali skandal perselingkuhannya. Skandal perselingkuhanmu membuat semuanya hancur. Apakah kau tidak menyadari itu? Ayah salah, perselingkuhanku tidak membuat efek sebesar ini. Lagi pula di dunia ini, sebagian laki-laki yang memiliki jabatan tinggi serta uang banyak pasti selalu memiliki wanita simpanan. Jadi, ini bukan hal tabu lagi. Benar, apa yang dikatakan Leonal. Sudah banyak contoh yang terlihat. Bahkan sebagian dari mereka terpapar jelas, terutama pria yang memiliki jabatan tinggi serta uang yang banyak, walau memang tidak semua. Tapi keberadaan wanita simpanan sudah menjadi hal biasa di kalangan orang kaya. Jadi, apa artinya ini? Mengapa ayah tidak menanyakan hal ini pada adik kesayangan ayah? Wanita tua itu pasti tahu apa penyebabnya, tanyakan saja 3 tahun apa yang sudah dia lakukan. Setelah itu Leonal menutup sambungan telepon. Memandang langit-langit kantor, mulai menyesali perbuatannya di masa lalu pada Naya. Sejak pernikahannya dengan Vina, hidupnya tidak lagi baik-baik saja. Selalu saja ada masalah, entah itu masalah perusahaan atau rumah tangga. Terkadang ingin rasanya Leonal menyerah, tapi tidak bisa karena ia masih memiliki tanggung jawab. Andai saja dulu dia tetap setia dan belajar mencintai Naya dengan benar. Mungkin sekarang bahagia bara ada padanya, walau ia tahu hubungan keduanya sedang diuji dengan berita masa lalu. Tapi Leonal yakin permasalahan itu akan segera selesai, dan tetap saja, Naya milik bara. Mengapa aku melewatkan sebuah berlian demi mata ikan busuk? Leonal mulai menghina dirinya. Bisa-bisanya dia tergoda pada anak dari wanita simpanan. Jika dulu ditetap setia pada Naya dan membantunya mendapatkan kasih sayang Javier, mungkin saja keluarganya bisa menerima Naya. Apalagi sekarang mereka sudah tahu bahwa Naya cucu ketiga keluarga Malik, keluarga yang bahkan lebih kaya dari mereka. Andai waktu bisa diulang kembali, Leonal ini berada di tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Naya. Senyum gadis itu sangat alami dan indah, dapat membuat siapapun merasa tenang. Namun sayangnya saat itu dia tidak menyadarinya, di pikirannya hanya ada Vina dan bagaimana cara mendapatkannya. Gadis itu sangat tulus, mencintainya dengan apa adanya dia. Tubuh gemuk serta wajah hitamnya tidak menjadi penghalang datangnya cinta tulus Naya. Gadis tersebut setia padanya, padahal jika diingat-ingat, ada banyak anak laki-laki yang mendekatinya, tapi dia memilih setia padanya. Tiba-tiba aku merindukannya. Leonal rindu semua tentang Naya, senyumnya yang tulus, tawanya yang menyenangkan dan perhatiannya yang membuatnya bahagia. Bahkan Lila pun tidak bisa membuat Leonal melupakan sosok Naya. Saat Leonal tengah mengenang Naya, tiba-tiba pintu kantor terbuka lebar. Vina yang sudah lama menunggu penjelasan dari Leonal tentang skandal tersebut menjadi sangat kesal ketika mendapati suaminya bahkan tidak menemuinya sejak hal-hal memalukan itu terbongkar. Seolah-olah dirinya tidak lagi penting di hidup Leonal. Bisa-bisanya kau duduk santai di sini setelah apa yang kau lakukan di belakangku. Leonal hanya menatap datar Vina. Tidak ada lagi cinta di matanya, apalagi rasa kagum. Semua telah sirna ketika ia mendengar rencana cinta pertamanya bersama sang ibu mertua untuk meninggalkannya setelah melahirkan nanti. Jika kau tidak memiliki sesuatu yang penting jangan datang padaku. Aku sedang tidak ingin melihatmu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Aku istrimu, dan kau sudah bermain curang di belakangku. Tepat setelah melihat skandal milik suaminya,
Vina akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa merelakannya dengan wanita lain, apalagi kehilangannya. Mungkin ditambah bara yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan, membuat Vina memilih Leonal sebagai satu-satunya suaminya. Egois memang, jika seandainya bara muda ia rayu, mungkin Leonal akan segera dia tinggalkan. Secinta apapun dirinya, tapi tetap saja. Status bara jauh lebih tinggi dan Vina membutuhkannya. Istri. Katakan padaku, apakah kau pantas disebut istri? Masih sangat jelas ia ingat setiap percakapan antara Vina dan ibunya. Leonal tidak akan pernah bisa melupakan rencana kejam wanita yang ia cintai, bahkan rela menyakiti wanita yang mencintainya demi dirinya. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah menikah dan aku sedang mengandung anakmu? Lantas kenapa sekarang kau menanyakan hal bodoh itu? Sepertinya kau harus belajar banyak hal tentang menjadi istri sebelum menuntut hakmu. Vina tidak paham dengan apa yang sedang Leonal bicarakan. Mereka sudah menikah, dan dia juga telah berjanji akan mencintainya. Lalu kenapa sekarang suaminya tiba-tiba mempertanyakan statusnya? Cukup Leonal. Jangan mengatakan hal-hal yang membuatku menjadi istri tidak berguna. Ia mulai tersinggung dengan perubahan Leonal. Jika itu dulu, apapun yang ia inginkan atau apapun yang ia keluhkan pasti akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi sekarang berbeda, suaminya, laki-laki yang sudah mulai ia cintai ternyata berubah tanpa dia sadari. Jujur, di masa lalu, Vina sama sekali tidak pernah mencintai Leonal. Dia setuju berhubungan dengan pria itu karena di matanya hanya Leonal yang pantas untuk Noah, sedangkan kekasihnya yang lain tidak sehebat Leonal. Misinya menerima Leonal juga bercampur dengan keinginan membuat Naya menderita, tapi siapa yang tahu bahwa sekarang dirinya lah yang menderita. Sedangkan Naya, sudah bahagia bersama pria baik seperti Bara. Kau memang istri dan wanita paling jahat, Vina. Kau harusnya sadar itu. Masih belum paham ternyata. Ibu dan anak memang sama-sama menyebalkan. Tidak pernah puas pada apa yang dimiliki, selalu mengambil milik orang lain dengan cara menjijikan. Setiap kata dari Leonal seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya. Posisi ibunya sudah terancam di keluarga Canor, kini dia juga mendapati bahwa suaminya tidak lagi menginginkannya. Kau kejam. Aku kejam. Lalu bagaimana dengan wanita yang sudah memiliki suami dan bahkan sebentar lagi menjadi seorang ibu, tiba-tiba mendiskusikan rencana untuk meninggalkan keluarganya demi pria lain? Lebih jahatnya lagi, pria itu ternyata suami dari saudari tirinya. Katakan padaku, siapa yang lebih kejam di antara kita, Vin? Akhirnya Leonal mengungkapkan semuanya, dan Vina terdiam. Dia tidak menduga bahwa percakapannya dengan sang ibu ternyata didengar oleh suaminya. Kini ia menyesali semuanya. Aku menyesal. Itu hanya emosi sesaat karena Naya lebih bahagia daripada aku. Vina salah lagi, perkataannya membuat Leonal semakin membencinya. Saat keduanya sedang bertengkar, tiba-tiba Lila masuk ke dalam ruangan, lalu menghampiri Leonal sambil membawa bekal makanan. Ia bahkan tidak repot-repot melihat Vina yang tengah menangis. Aku membuat makan siang untukmu. Terima kasih, bagaimana jika kita makan siang bersama? Emosi Leonal mereda. Setidaknya Lila memiliki kelembutan yang sama dengan Naya, walau hanya sedikit. Tentu, di ruangan ini atau di ruanganku. Di ruanganmu, aku tidak ingin diganggu oleh orang tidak penting saat makan siang. Baiklah, ayo pergi. Lila menarik tangan Leonal, dan tiba-tiba terhenti lalu berpura-pura terkejut saat melihat kehadiran Vina. Astaga, Nyonya Vina. Maaf jika aku tidak melihat kejadianmu, dan maaf juga. Hari ini aku ingin menikmati makan siang bersama kekasihku sekaligus suamimu. Lila benar-benar tidak berperasaan.
Tapi Leonel sama sekali tidak melarangnya. Ia bahkan menganggap Vina tidak ada lalu membawa Lila keluar dari ruangan meninggalkan Vina sendirian. Kejadian ini mengingatkannya pada momen saat ia merebut kekasih Lila di masa lalu, dan kejadian ini hampir sama ketika ia merebut Leonel dari Naya. Karma benar-benar sedang menghampiri Vina dan ibunya. Mereka dibuat tidak memiliki apa-apa lagi sekarang.